Itu kami mohon berfirmanlah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, dan hidup ini terus-menerus dilengkapi, dipersiapkan Tuhan, untuk siap menyambut kedatangan-Mu kembali. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita hingga sampai pada kesempatan malam ini. Salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, hormat, syukur kita selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita. Tentu oleh karena kasih rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah bagi kita. Bahkan juga masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh terus mendalami akan kebenaran firman Allah yang terus mengarahkan perjalanan rohani kita, menuntun kita dari waktu ke waktu, saudaraku, kiranya hingga sampai kepada hari Tuhan datang kembali, kita tetap digairahkan melalui kekuatan kuasa firman Allah. Secara khusus kita belajar dari kitab Wahyu, saudaraku, ya, dari pasal ke pasal kita sudah memperhatikan kitab ini. Dan kita sudah berada dalam Wahyu pasal yang ke-14. Ya, Wahyu pasal yang ke-14 kita melihat beberapa hal yang sangat penting di sana. Ya, bagian yang pertama tentu ya penampakan anak domba bersama dengan pengikut-pengikutnya di Bukit Sion. Namun setelah itu kita melihat kelanjutannya daripada penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yaitu 3 malaikat dengan seruan yang berbeda-beda. Baik malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, dan juga malaikat yang ketiga. Malaikat yang pertama itu dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 yang menyerukan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Lalu malaikat yang kedua dalam ayat yang ke-8 menyerukan, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Lalu malaikat yang ketiga menyerukan, itu dalam ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Apa yang diserukan? Bahwasanya setiap orang yang menerima tanda pada dahi atau pada tangannya, dan juga yang menyembah binatang itu serta patungnya, maka akan masuk dalam penghukuman Allah. Dihukum di hadapan anak domba dan juga malaikat-malaikatnya. Dihukum dengan tidak henti-hentinya, dan penghukuman itu kekal selama-lamanya. Itu yang diserukan. Iya. Namun pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan, saudaraku, kita akan melihat ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Dan saya memberikan temanya bagi kita adalah panggilan terakhir. Ya, panggilan terakhir. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai kepada ayat 13. Sebelum nanti pada pertemuan kita berikutnya, kiranya atas seizin Tuhan kita akan melihat tuaian di bumi. Ya, tuaian di bumi. Tetapi malam ini kita masih fokus kepada ayat 12 dan ayat 13. Saya minta dibacakan dulu nats ini. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, terus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, ya, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, terus, sejak sekarang ini. ya, Sungguh kata Roh, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. ya, puji Tuhan.
Ya, saudaraku. Ini ayat 12 adalah suatu himbauan ya supaya tetap bertekun untuk melakukan perintah Allah dan berpegang pada iman sampai kepada batas akhir. Lalu nanti itu ayat 13 adalah hasilnya. Ya. Saudara yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, saya memberikan suatu gambaran ya atau serupa dengan ilustrasi. Ya, bahwasanya kalau seseorang itu yang sedang ketinggalan kapal ataupun pesawat, ya, maka semua yang ia rencanakan, usahakan, dan pengorbanannya itu akan menjadi sia-sia. Ya, biasanya kalau kapal sebelum berangkat kepada tujuan atau pesawat, ya, saudara yang terkasih, maka itu ada peringatan ataupun panggilan. Ya, contohnya pesawat dari Batam menuju ke Jakarta. Ya, kalau penumpang sebagian sudah masuk, lalu masih ada penumpang yang belum masuk. Biasanya itu dipanggil. Ya, kami panggilkan. Ya, Tuan Parlin Dongoran untuk memasuki pesawat. Ya, orangnya belum muncul. Lalu panggilan kedua. Orangnya juga belum muncul. Lalu panggilan ketiga. Biasanya sampai kepada panggilan ketiga. Tetapi kalau orangnya tidak muncul, maka pesawat itu akan mulai bergerak. Ya, dan dia akan bergerak, saudaraku, mengambil posisi untuk lepas landas. Ya, ketika dia sudah bergerak mengambil posisi untuk lepas landas, dia baru datang penumpang. Ya, saudara yang terkasih, penumpang ini punya rencana mau ke Jakarta, mungkin mau bertemu dengan keluarga. Ya, Pak Siregar tadi sudah punya rencana mau bertemu keluarga. Ya, saudaraku, ya mungkin sekian lama, ya liburan, ya mau jalan-jalan, mau bersenang-senang dan lain sebagainya. Ya, sudah berusaha, sudah berangkat dari rumah, sudah berkorban, sudah beli tiket. Ya, tetapi ketika panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan yang ketiga, yang terakhir, toh juga tidak muncul, otomatis akan tertinggal. Ya toh? Ya, maka rencananya gagal. Ya, tujuannya itu gagal. Usahanya, walaupun sudah datang dari rumah, tetapi terlambat, gagal. Pengorbanannya sudah beli tiket. Ya, tentu akan menjadi sia-sia. Ya, ketika pesawat sudah bergerak, walaupun mungkin belum lepas landas, tetapi ketika Pak Siregar datang, ya, tidak mungkin pesawat itu kembali lagi ke parkiran. Tidak mungkin pesawat itu akan kembali lagi hanya menjemput satu orang, tidak. Ya, tetapi pesawat itu akan berangkat dan meninggalkan. Kalau sudah panggilan terakhir. Ingat ya, kalau sudah panggilan terakhir. Wahyu pasal 14, perhatikan. Ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 adalah merupakan panggilan terakhir. Seperti pesawat tadi yang hendak lepas landas, yang hendak terbang, yang hendak berangkat. Ya, saya ajak kita perhatikan kembali dulu Wahyu pasal 14 ayat 6 dengan ayatnya yang ke-7. Ini merupakan panggilan terakhir. Coba dibacakan dulu ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, Ya, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. ini malaikat yang pertama. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Perhatikan, kepada mereka yang diam di atas bumi. Terus, Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum.
Saya sudah terangkan dalam pertemuan kita sebelumnya, saudaraku, bahwasanya pada perjanjian lama firman itu, Injil itu diberitakan oleh para nabi. Setelah itu pada zaman akhir ini diberitakan oleh Yesus sendiri, yang dilanjutkan oleh para rasul-rasul dan orang-orang percaya pada gereja mula-mula, dan terus berkesinambungan sampai kepada orang-orang percaya pada gereja akhir. Ya, akan tetapi saudaraku, pada masa Antikristus berkuasa 3,5 tahun di dunia ini nanti, maka Tuhan pakai malaikat untuk memberitakan Injil sebagai peringatan yang terakhir. Ya, peringatan yang terakhir. Sebelum masa kemurahan berakhir. Sebelum waktu penyelamatan itu berakhir. Sebelum penghukuman yang kekal. Ya, jadi Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 ini adalah peringatan terakhir. Maka diserukan di situ ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, ya, takutlah akan Allah, ya, dan muliakanlah Dia, terus, karena telah tiba saat penghakimannya, ya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, iya, terus, dan laut dan semua mata air. Ini peringatan terakhir. Ya, jadi kalau kita melihat Tuhan masih menawarkan keselamatan itu di jam-jam akhir. Ya. Sebelum ditutup pintu kesempatan itu. Sebab Tuhan merindukan keselamatan orang fasik. Pertobatan orang fasik. Kalau kitab Yeskiel 33 mencatat dalam ayat 11, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik supaya berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Yeskiel pasal 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kata Tuhan. Iya, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Maka diperingatkan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Kenapa kamu harus mati dalam dosamu? Kenapa kamu harus mati karena dosamu? Kenapa kamu harus binasa karena dosamu? Maka diperingatkan di sini sampai 2 kali, bertobatlah, bertobatlah, sebab Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik. Haleluya. 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 Namun bagi kita bukan berarti, saudaraku, menunda waktu untuk bertobat. Ya, jangan berpikir, oh Tuhan kan masih memberikan kesempatan terakhir. Ya, di jam-jam terakhir pun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya, bukan berarti demikian, tidak. Ya, ingat Alkitab mencatat seperti ini. Dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, dari ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-8, kalau pada hari ini engkau mendengarkan suaranya, ya keraskanlah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Jangan. Ya, ada kata jangan ya. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, coba ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, terus janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, ya, pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya, dalam ayat lain dikatakan, kalau kita melihat dalam kitab Korintus, inilah hari penyelamatan itu. Ini waktunya. Ketika kita mendengar firman itu, ketika kita mendengar peringatan itu. Ya, jadi bagi kita tidak bisa berkata bahwa saja, oh nantilah aku bertobat di jam-jam terakhir. Ya, saudara yang terkasih, kita tidak tahu ya bahwasanya
berapa lama hidup kita ataupun batas hidup kita di dunia ini. Tidak seorang pun tahu. Ya, sekali lagi, tidak seorang pun yang tahu batas hidupnya di dunia ini. Tidak seorang pun yang tahu kapan waktu kedatangan Tuhan. Ya toh? Yang walaupun mungkin kita merindu, ya kita merindu tetap hidup sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ya, saya pun punya kerinduan seperti itu. Ya, kiranya ketika Tuhan datang kali yang kedua di awan-awan, ya saya masih hidup. Ya, sehingga saya bisa menyaksikan dan saya diubahkan dalam waktu yang seketika. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Korintus maupun juga dalam kitab Tesalonika. Ya, tetapi itu kan kerinduan dan iman kita. Namun tentu Tuhan kan sudah memberikan batas. Sudah memberikan batas hidup, batas umur dari manusia di bumi ini. Ya, batas hidup saya, batas hidup saudara, Tuhan sudah tentukan. Dan kita tidak seorang pun yang tahu batas hidup kita di dunia ini. Iya, iya kalau kita sempat bertobat, iya kalau kita sempat berseru. Ya. Kalau kita tidur, saudaraku, tiba-tiba datang gempa, tiba-tiba datang banjir bandang, tiba-tiba datang bencana, lalu kita mati. Ya, mungkin kita berkata, aku orang percaya. Cara matiku tidak seperti itu. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan, ya, cara mati seseorang tidak menentukan dia masuk surga atau tidak. Tetapi yang menentukan adalah imannya. Amin. Ya, jangan berpikir yo kalau orang benar, orang percaya, cara matinya itu tenang di tempat tidur, ya, atau di rumah sakit, enggak. Ya, cara mati kita tidak menentukan ya, surga atau neraka, tidak. Ya, bukan berarti orang yang mati karena bencana itu semua masuk neraka, tidak selamanya. Tidak selamanya. Ya. Maka Alkitab mencatat baik nanti yang mati di laut, mati yang di darat, dikubur dengan baik, dan yang mayatnya juga tidak kelihatan, semua nanti akan dibangkitkan di tempat ya di mana dia mati, di tempat di mana tubuhnya itu kembali kepada tanah. Ya, jadi cara mati seseorang itu tidak menentukan. Cara mati seseorang itu adalah rahasia Tuhan. Haleluya. Maka bagaimanapun cara mati orang benar, orang percaya, saudaraku, jangan sampai kita berpikiran yang negatif. Itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Tetapi saya tidak membahas itu. Ya, hanya supaya kita mengerti ya bahwasanya ya kita tidak tahu batas waktu hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itulah Alkitab mengingatkan kita, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, berarti hari ini adalah penyelamatan itu. Dan bagi kita yang sudah bertobat, bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus Tuhan, maka sejak sekarang ini sampai kepada batas akhir, apakah batas akhir bagi kita kedatangan Tuhan, atau batas akhir bagi kita adalah kematian, sejak sekarang ini bagi kita adalah perjuangan untuk mencapai garis akhir. Maka sisa hidup kita ini adalah perjuangan. Haleluya. Ya, kita yang sudah ada di dalam Tuhan sampai sekarang, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai seorang pemuda, apakah kita sebagai seorang remaja, anak-anak sekalipun, ya, maka sisa hidup kita sampai kepada akhirnya adalah perjuangan. Ya, apa akhirnya? Akhirnya boleh saja kedatangan Tuhan, tapi akhirnya boleh saja kematian. Tetapi yang manapun ini batas akhir. Sekali lagi, dari sejak sekarang, kita yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah bertobat, kita harus berjuang sampai kepada batas akhir. Amin. Kitab Ibrani pasal 10 mengingatkan kita akan hal itu. Dari ayat 35 sampai kepada ayat 38.
jangan lepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menanti. Maka engkau memerlukan dua hal. Yang pertama, ketekunan. Itu tadi yang diingatkan dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 13. Ayat 12 sampai 13. Ketekunan. Baru yang kedua, iman. Ya, iman. Coba, Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, Terus, karena besar upah yang menantinya. iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Terus, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Jadi apa yang pertama dibutuhkan di sini? Tekun dalam hal apa? Mentaati firman. Ya, mentaati firman Allah. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan di situ? Nanti ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Di situ ada 3 janji. Yang pertama, kebahagiaan. Ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kebahagiaan. Baru yang kedua adalah masuk dalam perhentian, sabat, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Baru yang ketiga adalah upah. Ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Ini ada 3 janji. Ya, tetapi supaya janji ini digenapi, sekali lagi, ketekunan. Ketekunan dalam apa? Mentaati firman Allah. Ya, tetapi bukan hanya ketekunan saja. Coba terus lanjutkan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Iya. dan Ia yang akan datang sudah akan ada, Iya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Iya, lanjutkan 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Terus, Dan apabila ia mengundurkan kalau diri, ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. aku tidak berkenan, kata Tuhan. Baru yang kedua yang dibutuhkan adalah iman. Ya, ketekunan orang-orang kudus untuk menuruti firman Allah serta iman kepada Kristus Yesus. Iman model bagaimana nanti kita lihat kelanjutannya. Ya, tetapi 2 hal ini. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi saudaraku, bagi kita yang sudah bertobat sampai pada hari ini, maka sisa hidup kita ini adalah perjuangan. Ya, di dalam perjuangan ini dibutuhkan ketekunan. Di dalam perjuangan ini dibutuhkan iman. Supaya jangan sampai di detik-detik akhir atau di jam-jam terakhir kita tereliminasi. Ya, tahu istilah tereliminasi? Ya. Ya. Saya mau lihat kadangkala itu seperti perlombaan nyanyi itu seperti Indonesia Idol. Ya, saudaraku. Ya, jadi kadangkala dari awal ya terus sampai ke selanjutnya tahap-tahap berikutnya mungkin sudah menang. Ya, orang juga senang. Ya, saudaraku, ya bahkan juga mungkin ya dipuji, dibanggakan. Ya, orang menganggap dia akan menjadi pemenang. Ya, tetapi bisa di jam-jam akhir. Ya, menjelang final justru tereliminasi. Injil Matius pasal 19 mencatat seperti ini. Banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya. Dan yang paling memprihatinkan lagi, orang yang terdahulu
justru menjadi yang terkemudian. itu ya ayat 30 ya, coba. Matius 19 ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, Ya, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. saudara bayangkan. Ya, yang terdahulu ini ya bisa menjadi yang terakhir. Ya. Nah, kita kembali memperhatikan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 adalah merupakan panggilan terakhir. Malaikat yang pertama itu berseru, ya, yang diserukannya adalah Injil kekal. Dan ia berkata kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Ini diserukan. Ya, sebenarnya tanpa kita sadari juga, ya, firman Allah yang selalu kita dengarkan juga menekankan 3 hal itu. Ya, supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya selalu menekankan tidak cukup hanya cinta Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan. Orang kalau hanya cinta Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan, dia bisa bertekun dalam Tuhan, tekun dalam ibadah, tekun dalam pelayanan, tetapi tidak takut akan Tuhan. Artinya tetap hidup dalam dosa. Ya berhala ya tetap berhala. Dosa ya tetap dijalankan. Maka ini diserukan. Baru yang kedua diserukan itu muliakanlah Tuhan. Ya. Jadi kita bukan membanggakan diri kita, bukan memuji diri kita, bukan menarik pujian, penyembahan itu, pengagungan itu kepada diri kita, tidak. Ya. Tetapi segala pujian, penghormatan, pengagungan selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan. Baik melalui pujian kita, melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita, kita sedang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan intinya adalah penyembahan. Iya. Jadi sekali lagi, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 adalah merupakan panggilan terakhir. Lalu ayatnya yang ke-8. Ya, Wahyu 14 ayat 8 ini merupakan bukti kepastian dari nubuatan firman Allah. Ya, di sini malaikat yang kedua berseru. Apa yang diserukan oleh malaikat yang kedua? Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saya sudah terangkan ini dalam ibadah kita sebelumnya. Ya, kenapa sampai 2 kali dikatakan sudah rubuh? Penekanan seruan 2 kali itu menyatakan bahwasanya itu adalah satu kepastian. Ya, saya sudah kutip ayat itu dari kitab Kejadian. Sebagaimana juga mimpi daripada Firaun. Ya, saudaraku, yang ditafsirkan oleh Yusuf. Ya, sampai 2 kali mimpi itu menyatakan itu adalah satu kepastian yang dari Allah yang akan terjadi. Dan betul itu terjadi. Babel juga seperti itu. Ya, kerajaan Babel dulu sebelum jatuh, sebelum hancur, itu juga sudah dinubuatkan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya, Yeremia juga sudah menubuatkannya. Walaupun pada masa itu kerajaan Babel masih jaya. Ya, bahkan ya memperbudak, menyiksa orang Israel ketika Tuhan membuangnya 70 tahun. Tetapi apa yang dinubuatkan firman Tuhan itu digenapi. Ya, ketika muncul kerajaan Media Persia, Kores, maka Babel itu runtuh. Ya. Jadi kenapa ini diserukan oleh malaikat yang kedua? Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ini merupakan bukti kepastian akan setiap nubuatan firman Allah
pasti akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Ya, lalu ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-11 merupakan peringatan keras bagi seluruh manusia yang masih ada di bumi. Peringatan terakhir, peringatan yang keras bagi seluruh manusia yang masih ada di bumi. Apa peringatannya? Bahwasanya dosa itu ada konsekuensinya. Setiap dosa, pelanggaran, penyembahan berhala, menyembah patung, menyembah binatang yang muncul dari dalam laut, itulah antikristus, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Penghukuman Tuhan yang dahsyat. Apa penghukuman Tuhan yang dahsyat itu? Ini kita sudah lihat dalam ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-11. Ia akan disiksa di hadapan anak domba dan malaikat-malaikatnya. Ini kita sudah lihat pada minggu yang lalu. Dan juga disiksa siang dan malam tanpa henti-hentinya. Dan disiksa sampai lamanya. Berarti tidak ada kesempatan untuk bebas. Tidak ada kesempatan untuk bebas. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, kita memperhatikan dalam ayat 12 apa yang dituntut dari orang-orang percaya. Yang dituntut dari orang-orang percaya tadi adalah ketekunan dan iman. Memang ayat ini, saudaraku, ditujukan secara khusus. Perhatikannya supaya jangan nanti keliru. Ditujukan secara khusus bagi orang-orang yang tertinggal, yang tidak ikut pengangkatan. Yang masih ada di bumi pada zaman Antikristus berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Maka kalau ini kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebentar saya kutip dulu. Sebentar saya kutip dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Hendaknya hal ini membesarkan hati umat Allah, agar mereka sabar menanggung setiap cobaan dan siksaan, karena mereka adalah orang-orang saleh yang tetap setia menaati perintah-perintah Allah, dan percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Jadi secara khusus, saudara garis bawahi supaya jangan tidak keliru. Secara khusus, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang masih ada di bumi, yang tidak ikut terangkat. Pada masa Antikristus berkuasa di bumi ini 3,5 tahun. Apa yang dikatakan tadi di sini? Perhatikan, saya baca dengan perlahan. Hendaklah hal ini membesarkan ataupun menguatkan hati umat Allah agar mereka sabar. Sabar dalam hal apa? Menanggung setiap cobaan dan siksaan. Jadi di zaman Antikristus, orang yang masih tertinggal akan masuk dalam cobaan akhir, ujian akhir. Apakah mereka mau menyembah Allah atau menyembah binatang itu dan patungnya? Apakah mereka meninggalkan imannya atau berpegang pada iman yang teguh sekalipun harus disiksa, bahkan harus menjadi syahid, martir? Itu konsekuensinya. Maka di sini dikatakan supaya mereka tetap sabar menanggung setiap cobaan dan siksaan, karena mereka adalah orang-orang saleh yang tetap setia menaati perintah-perintah Allah dan percaya kepada Yesus sampai pada
akhir. Sampai pada akhir. Nah, kelanjutannya, ayatnya yang ke-13. Lalu saya mendengar suatu suara dari langit berkata, tuliskanlah ini. Ya, disuruh dituliskan. Bagaikan suatu perjanjian secara tertulis. Ya, apa yang perlu dituliskan? Akhirnya, tibalah saatnya bagi para sahidnya. Ya, bukan sakitnya. Tahu sahid? Martir. Ya, mati karena mempertahankan imannya. Maka tadi saya sampaikan, ayat ini sebenarnya secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang masih ada di bumi. Ya, yang tertinggal, yang tidak ikut terangkat ketika Tuhan datang kembali. Mereka adalah orang-orang yang disiksa pada zaman antikristus, berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai mereka mengalami Syahid. Iya, syahid, martir. Untuk menerima pahala mereka sepenuhnya. Benar kata roh itu, berbahagialah mereka karena sekarang berakhirlah segala jerih payah serta cobaan mereka. Perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Iya. Jadi ayat 12 dengan ayat 13 ini ditujukan secara khusus kepada manusia yang masih tertinggal. Tapi mereka harus berjuang sampai kepada batas akhir. Apakah batas akhir mereka harus mati syahid? Tetapi mereka harus berjuang. Ya. Dalam hal apa? Tekun. Tetap menuruti firman Allah. Untuk tidak menyembah binatang dan patungnya. Ya. Dan juga mempertahankan imannya. Jadi ayat ini secara khusus untuk mereka yang tertinggal. Namun kembali, saya ajak kita memperhatikan kitab Ibrani tadi pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai kepada ayat 38 adalah peringatan yang sama. Tetapi peringatan ini ditujukan kepada orang-orang percaya pada zaman ini. Ya. Sekali lagi, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 38 tadi kita sudah baca ini. Ya, ini adalah peringatan ya kepada orang-orang percaya yang masih hidup di zaman ini. Bagi saya dan saudara, apa peringatannya? Ayat 35 tadi, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Apa upah yang menantinya? Kebahagiaan. Apa upah yang menantinya? Perhentian. Apa upah yang menantinya? Hasil pelayanan kita. Maka ayat 36 sampai 37 ya, apa yang diperingatkan di situ, saudara? Apa yang dihimbau di situ? Yang pertama-tama kita butuh ketekunan. Ya, tekun dalam menuruti perintah Allah, firman Allah. Ya. Maka firman Allah itu harus ditekuni. Dituruti dengan tekun. Jadi bukan hanya dituruti sekali saja, tidak. Tetapi dituruti dengan tekun. Ya, ibadah itu dituruti dengan tekun. Ya, kekudusan itu dituruti dengan tekun. Hidup yang benar itu dituruti dengan tekun. Itu
Baru yang kedua, iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun mungkin dalam kondisi, ya, ketekunan itu tidak selamanya, saudaraku, ya, dilakukan dalam kondisi baik-baik saja, tidak. Ya, percaya kepada Yesus itu tidak selamanya dalam kondisi, ya, kita mengalami masalah atau tidak punya masalah, tidak demikian. Tetapi dalam segala keadaan, perhatikan, dalam Wahyu pasal 2, jemaat di Smyrna, ya, jemaat di Smyrna ini mengalami tantangan, ujian. Bahkan dikatakan begini, beberapa orang di antara kamu akan dilempar ke dalam penjara untuk disiksa. Ya, untuk disiksa. Tetapi apa yang dihimbau di situ? Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, begitu ayat 10 ya, coba. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Terus supaya kamu dicobai. Dan terus. kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, terus. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, maka aku akan karuniakan kepadamu mahkota itu. Iya. Jadi jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang mengalami pergumulan, siksaan. Ini bukan zaman antikristus, bukan. Ya. Tapi apa yang dituntut dari jemaat Smyrna ini? Ketekunan. Ya, sabar dalam pencobaan itu. Tekun dalam menuruti firman Allah. Ya, kalau dikatakan tekun, sekali lagi bukan hanya sekali dua kali, tidak. Tetapi itu harus betul-betul dilakukan kontinu sampai menjadi gaya hidup, karakter. Ketekunan itu bukan angin-anginan, tidak. Seringkali kelemahan manusia, ya, baik kita orang-orang percaya, ya, seringkali yang menjadi kelemahannya, saudaraku, melakukan sesuatu itu tidak dengan tekun, tidak terus-menerus, ya, tetapi dilakukan sekali, ya, setelah itu berhenti. Maka banyak orang sudah penuh Roh Kudus berhenti. Tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Beribadah sekali dua kali berhenti. Melayani sekali dua kali berhenti. Tidak berkelanjutan. Tidak ditekuni. Ibadah itu harus ditekuni. Melayani itu harus ditekuni. Hidup benar, hidup kudus itu harus ditekuni. Jadi bukan hanya sekali, nah, tetapi ditekuni. Sampai itu menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita. Saya pernah sampaikan sesuatu itu harus kita lakukan menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Ya. Maka ibadah itu juga kalau dilakukan menjadi suatu kebiasaan, nanti menjadi karakter. Gaya hidup. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Nah, di sini yang seringkali menjadi kelemahan banyak orang. Tidak menjadi karakter yang baik. Ya.
Saya mengajak jemaat Tuhan, ya, baik juga orang-orang muda, ya, supaya terus bertumbuh dalam karakter yang baik. Amen. Karakter rohani. Orang-orang muda tidak salah belajar, tidak salah. Harus belajar. Tidak salah pintar, harus pintar. Tapi nggak cukup sampai di situ. Memang untuk mencapai keberhasilan harus pintar. Tetapi saya mau sampaikan, untuk mempertahankan keberhasilan bukan kepintaran. Bukan. Tetapi untuk mempertahankan keberhasilan itu yang dibutuhkan adalah attitude. Tahu attitude? Sikap dan manner. Apa itu manner? Tata krama. Untuk mencapai keberhasilan perlu kepintaran. Orang kalau mau jadi polisi, ya harus pintar di bidangnya. Berhasil jadi polisi. Tetapi supaya mempertahankan keberhasilan itu bukan kepintaran lagi. Tapi apa? Attitude. Sikap. Sikap hidup yang bagaimana? Yang benar, yang baik. Yang jujur. Manner. Tata krama. Tata krama yang bagaimana? Yang sopan, yang santun, yang ramah, yang lembut. Ya, kan di situ banyaknya gagal. Termasuk orang-orang percaya loh. Contoh kecil saja, saudara berhasil melamar ke satu pekerjaan. Itu kan keberhasilan toh? Ya. Tetapi supaya keberhasilan itu ya, tetap menjadi milik kita, apa yang dibutuhkan? Attitude. Sikap. Ya. Baru yang kedua, manner. Tata krama. Ya. Kalau enggak bisa masuk ke tempat kerjaan ini, tetapi karena tidak punya attitude, terbuang. Tidak punya tata krama, tidak terpakai. Tidak punya attitude, tidak punya manner. Ya. Dipakai beberapa waktu, setelah itu dibuang. Habis kontrak atau dipecat. Kenapa? Tidak punya attitude, tidak punya manner. Saudara mungkin bisa saja berkata, aku kan memang orangnya nggak bisa diatur. Sombong amat. Malaikat aja bisa diatur. Malaikat kalau tidak bisa diatur terbuang loh dari surga. Iya toh? Saudara mau masuk surga, tidak bisa diatur. Surga mana? Telapak kaki ibu kali. Oh beda. Kalau sama Tuhan aku nurut. Sama pimpinan enggak. Salah. Alkitab tidak catat demikian. Taatilah pemerintah. Amin. Amin. Taatilah pimpinanmu, sekalipun pimpinanmu orang bengis. Kan begitu Alkitab catat. Iya. Ya. Sama seperti kepada Tuhan. Tuhan. Karena mereka juga adalah hamba-hamba yang diangkat Tuhan. Jadi kita tidak bisa berkata, sama Tuhan aku bisa nurut. Tapi sama pimpinanku, sama pemerintah aku tidak bisa nurut. Alkitab mana yang saudara pakai? Ya, bukan begitu. Maka untuk mencapai keberhasilan
dibutuhkan kepintaran. Tapi untuk mempertahankan keberhasilan yang dibutuhkan attitude dan manner. Sikap dan tata kerama. Orang kalau punya sikap hidup yang baik, punya sikap hidup yang benar, punya sikap hidup yang jujur, punya tata kerama yang sopan, yang santun, yang ramah, yang lembut, yang taat, dimanapun bisa terpakai. Haleluya. Ya, jadi jangan sampai kita berkata, wah aku memang orangnya begitu, tak bisa diatur. Jangan terlalu sombonglah. Ingat, malaikat pun bisa diatur. Apakah kita lebih hebat dari malaikat? Haleluya. 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 Ya. Maka tadi dibutuhkan ketekunan. Ketekunan. Ketekunan menuruti firman Allah, mentaati firman Allah. Ya. Ini kan luas pengertiannya. Ya. Mentaati pimpinan kita juga itu adalah menuruti firman. Jadi menuruti firman yang dimasukkan di situ bukan hanya ibadah lalu terlibat melayani, tidak. Ya, bukan begitu. Baik soal kekudusan kita, baik soal kelembutan kita, baik soal kejujuran kita. Ya, ini kan bicara tentang sikap. Baru yang kedua, apa yang dituntut dari orang-orang percaya di zaman ini setelah ketekunan tadi? Mana kembali kepada kitab Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 37, ini kan bicara tentang ketekunan. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kekudusanmu. Ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Ya, tanpa menangguhkan, tanpa menunda kedatangannya katanya. Lalu dilanjutkan ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan, kata Tuhan. Jadi setelah ketekunan untuk menuruti firman Allah, apa yang dituntut dari orang-orang percaya di zaman ini? Iman. Tetapi perhatikan, iman yang dimaksudkan di sini adalah bukan iman di awal. Ya, tapi iman di akhir. Kalau iman di awal adalah iman kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman di awal kita percaya Yesus adalah Tuhan yang memberkati. Ya, Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan yang memulihkan hidupku. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkanku. Ya, tetapi yang dibutuhkan di sini bukan iman di awal ini, tetapi iman di akhir. Ya, yaitu saudaraku, berpegang teguh pada iman itu sampai kepada batas akhir. Nah, perhatikan, kita Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17 menekankan begini, orang benar akan hidup dengan iman, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, bertolak dari iman, dimulai dari iman. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus, yang mengampuni, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati, yang memelihara dan menolong. Itu iman di awal.
Ya, tetapi iman kita itu dipimpin sampai kepada akhirnya. Ya, maka tadi diingatkan dalam kitab Ibrani, jangan lepaskan kepercayaanmu, imanmu. Jadi bukan hanya iman di awal saja. Kalau iman di awal kita mungkin sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Saudara sudah berhasil percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupmu dipelihara, dilindungi, disembuhkan, dipulihkan oleh karena imanmu terhadap Dia. Ya, tetapi iman tidak hanya cukup di awal, tetapi iman itu harus dipelihara sampai kepada akhirnya. Sekalipun kita harus berhadapan dengan banyak pergumulan. Masih tetap percaya Dia adalah Tuhan yang memelihara hidupmu. Ketika ekonomimu berkurang, ketika berkatmu terbatas, ya, yakinkah saudara Dia adalah pemelihara hidupmu? Ya. Sehingga imanmu dan ketaatanmu tetap sejalan. Jadi bukan hanya iman di awal. Ya. Kalau iman di awal kita percaya Dia Tuhan yang menyelamatkan kita, kita bersyukur. Dia Tuhan yang memberkati kita. Ya, ketika kita diberkati, oh ini berkat Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memberi. Kalau dengan kekuatanku, kepintaranku, udah sanggup. Ya. Nah, sehingga kita melalui berkat yang diberi Tuhan bagi kita juga bisa melayani, kita bisa berkorban, kita bisa memberi, kita bisa membantu, kita bisa mengembalikan milik Tuhan. Kita taati semua. Ya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan ujian, berkat kita terbatas, masih bisa bertekun? Masih bisa tetap mengembalikan milik Tuhan? Masih bisa tetap memberi perhatian kepada orang lain? Masih bisa tetap membantu orang lain? Masih bisa tetap berbagi dengan yang lain? Tekun menuruti firman Tuhan. Dan yang kedua, iman sampai ke akhir. Jadi jangan hanya fokus tadi Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai kepada ayat 13. Oh, ini kan ayat untuk orang-orang yang tertinggal. Ya, aku tidak dipersiapkan untuk tertinggal. Ya, aku dipersiapkan untuk terangkat. Puji Tuhan, praise the Lord. Haleluya. Ya. Tetapi ingat, ada peringatan bagi kita orang percaya yang hidup di zaman ini. Apa peringatannya? Sama. Ya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, imanmu. Jangan merosot imanmu. Karena besar upah yang menantinya. Ya, oleh sebab itu kamu butuh. Apa yang kamu butuhkan? Yang pertama, ketekunan. Bukan uang yang saudara butuhkan pertama. Bukan berkat. Tapi ketekunan. Baru nanti berkatnya dalam ayat 13. Ya, ketekunan. Dalam hal apa? Melakukan firman yang sudah pernah saudara lakukan. Bahkan yang belum pernah saudara lakukan, lakukanlah firman itu dengan tekun. Amin. Dan lakukan itu dengan setia sampai kepada akhir sebagai bukti, sebagai tanda kita ini orang percaya, orang beriman. Haleluya. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan dalam kitab Roma itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Ya. Lalu ayat 13, Wahyu pasal 14 ayat 13, ini hasilnya. Hasil ketekunan dan iman itu.
Apa hasilnya? Ya. Dan Kembali aku dibacakan. mendengar suara dari surga berkata, Ya. tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan Ya. sejak sekarang ini. Ya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Tuhan. Memang ayat ini seringkali diambil ini dikutip, saudaraku, hanya kepada orang-orang yang ya dalam keadaan duka. Kalau ada duka atau kematian, biasanya ayat ini dikutip. Ya, dikhotbahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Walaupun yang mati itu sebenarnya adalah orang yang belum bertobat, tetapi seringkali ayat ini dikutip. Iya, lahir baru saja tidak, tapi ayat ini dikutip. Ya, dari mana kebahagiaannya? Ya, namun di sini kita perhatikan hal yang pertama berkatnya adalah Berbahagia. kebahagiaan. Terus yang kedua, Sungguh kata Roh, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Lalu yang ketiga, terus karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Upah. Ya. Jadi ada 3 hal hasil dari ketekunan dan mempertahankan iman itu sampai kepada akhir. Setia sampai kepada akhirnya. Apa berkat yang pertama? Kebahagiaan. Saudara yang terkasih, kebahagiaan itu dirasakan manusia ketika manusia itu ada dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, ya, kebahagiaan itu hanya dapat dirasakan oleh manusia ketika manusia itu ada dalam kerajaan Allah. Baik sekarang ini maupun juga di waktu yang akan datang. Sekarang ini di bumi ini pun kita bisa merasakan kerajaan Allah. Suasana kerajaan Allah. Kalau saudara ingat salah satu bagian daripada doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. ya. Jadilah kehendakmu. Terus? Mana kerajaannya? Ulang dulu, ulang. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Iya, jadi kerajaan Allah bisa turun di bumi. Ya, bagi orang-orang percaya. Ya. Maka kalau kerajaan Allah itu turun di bumi, bagi orang-orang percaya merasakan kebahagiaan. Merasakan sukacita. Merasakan rasa nyaman. Terlindung, terpelihara. Ya. Kitab Ibrani pasal 12 dari ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata bahwasanya Tuhan akan menggoncangkan. Bukan hanya langit digoncang Tuhan, tetapi bumi dan langit akan digoncang supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Ya, berarti semua akan mengalami goncangan. Tetapi dikatakan begini dalam ayat 28. Ya, tetapi kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan yang kuat, yang kokoh. Ya, di mana kita bisa merasakan perlindungan, rasa nyaman, rasa tentram, rasa bahagia. Jadi di bumi ini pun kita bisa merasakan suasana kerajaan Allah. Suasana bahagia. Ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran,
Sukacita. Damai damai sejahtera, sukacita, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. ya. Kalau ada kebenaran, di situ akan ada ketenangan. Di situ ada sejahtera. Di situ ada sukacita. Itulah kebahagiaan. Ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya, yang sudah masuk dalam kerajaan. Haleluya. Ya, jadi baik sekarang di bumi ini maupun juga di bumi yang akan datang, kekekalan. Sebab kebahagiaan itu hanya ada dalam kerajaan Allah. Injil Matius 25. Injil Matius 25. Saya kutip dulu dari ayat 21. Ayat 21. Apa yang dikatakan kepada hamba yang baik dan setia itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Baik Engkau telah sekali setia dalam perkara kecil. Terus, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, masuklah dan turutlah, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Di mana kebahagiaan ini? Ya, dalam ayat 34 itu dicatat. Itu dalam kerajaannya. Ya, ayat 34, lompat saja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Masuklah, nikmatilah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya ada dalam kerajaan Allah. Baik ketika kita di bumi ini, kita masuk dalam kerajaan itu, menjadi anggota dari kerajaan Allah. Ya, masuk menjadi anggota kerajaan. Tentu sebagai anggota kerajaan Allah itu, ya, tidak terlepas nanti dari soal penyembahan. Sikap kita menyembah, meninggikan, mengagungkan Raja yang berkuasa, ya, atas kerajaan. Ya, tetapi saya tidak membahas itu, saudaraku. Saya hanya menekankan bahwasanya kebahagiaan hanya ada dalam kerajaan Allah. Ya, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Ya, sampai kepada kekekalan. Siapa mereka? Tentu, ya, saya percaya kita semua akan rindu masuk dalam kerajaan Allah, toh? Amin. Amin. Ya, tetapi siapa yang akan masuk ke sana? Siapa yang akan berbahagia? Kita boleh kembali mundur kepada Injil Matius pasal 5. Ya, orang-orang tentu yang sudah berkemenangan, ya, ataupun orang-orang yang sudah bertekun dalam imannya. Ya, saudara boleh lihat itu Matius pasalnya yang ke-5 dimulai dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Itu semua ucapan-ucapan bahagia. Ucapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah bisa memperkaya banyak orang. Kan itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Biarlah aku dianggap miskin, tetapi aku memperkaya banyak orang. Ya, maka lebih baik berlagak miskin, tapi kaya. Haleluya. Daripada tidak punya apa-apa, tapi bergaya. Ya, seakan-akan orang kaya. Ya, lebih bagus berlagak bodoh
tapi pintar. Ya. Daripada berlagak pintar, tapi tidak tahu apa-apa. Saudara pilih mana? Ya. Berlagak pintar atau berlagak bodoh? Ya. Berlagak kaya atau berlagak miskin? Ya. Lebih bagus berlagak miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Memberkati banyak orang. Ya. Daripada berlagak kaya, tapi tidak punya apa-apa. Ya. Kadangkala kelemahan manusia begitu. Berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Tetapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, tetapi bisa memperkaya banyak orang, memberkati banyak. Amin. Terus selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita. Berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berduka cita. Ya. Tadi malam saya kutip dalam kitab Korintus. Orang yang berduka cita seolah-olah tidak berduka. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ya. Saudara yang terkasih, berduka, tetapi seolah-olah tidak berduka. Punya pergumulan, ya, tetapi seolah-olah tidak punya pergumulan. Sehingga dia bisa tetap bertekun. Ia bisa tetap setia. Kalau kita memperlihatkan duka cita kita, kesedihan kita, masalah kita, orang lain tidak diberkati. Ya. Terus terang. Ya. Kalau saudara sedih, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Kenapa ada masalah? Apa masalahmu? Oh, berat lah. Seberat apa? Gak terkatakan. Bisa ditimbang. Los timbangannya. Orang lain gak diberkati. Nah, saudara gak ibadah, saudara gak melayani karena punya masalah. Orang lain gak diberkati. Nah, tapi kalau saudara tetap setia, saudara tetap bertekun, seolah-olah saudara tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak punya duka, baru orang lain diberkati. Kuat juga dia ya, tegar juga dia ya. Iya. Nah, ini contoh, ini model orang yang beriman. Kan begitu orang diberkati. Ya, padahal pergumulannya begitu berat. Ya, aku pergumulanku belum setengahnya itu, waduh, udah setengah mati kurasa. Ya, tapi dia kuat. Orang lain diberkati, orang lain merasa tertolong. Ya, ini ucapan bahagia ini semua. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan seterusnya. Ya. Ini kan orang-orang yang bertekun dalam iman. Sampai nanti berbahagialah orang-orang yang mengalami aniaya karena kebenaran, karena Kristus. Ini berkat yang pertama.
kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang-orang yang bertekun dan juga berjuang dalam mempertahankan iman sampai kepada akhir. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa pergumulan, tetapi bertekun dan tetap setia sampai kepada akhirnya. Sebagai bukti, ia adalah orang beriman, orang percaya. Baru yang kedua, apa berkatnya? Masuk dalam perhentian. Ya toh? Supaya ia berhenti dari jerih lelah. Ingat, di bumi ini kita bekerja. Di bumi ini kita berusaha. Ya, saudaraku. Tetapi kita harus berusaha, kita harus bekerja, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjangkau, memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai kepada hari perhentian. Ingat, Tuhan menyediakan hari perhentian. Saudara nanti boleh membaca itu dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Ada banyak orang yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Tetapi tidak masuk ke hari perhentian. Kenapa? Karena tidak percaya. Yang kedua, karena tidak bertekun, tidak taat. Iya, sama seperti bangsa Israel di padang gurun, mereka gagal masuk ke perhentian itu karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatannya. Ya, maka dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 11, itu intinya. Berusahalah katanya. Coba ayat 11 saja. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian Berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Supaya jangan seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ya, tapi mari kita berjuang, mari kita berusaha supaya kita masuk kepada hari perhentian. Kalau di bumi ini kita harus bekerja, di bumi ini kita harus berusaha, tapi Tuhan menyediakan bagi kita hari perhentian. Ya, Injil Yohanes pasal 9 mengingatkan begini, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan tiba waktunya malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Kita akan masuk kepada hari perhentian. Perhentian penuh. Tapi sekarang kita masih berjuang. Kita bekerja. Mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Kita harus berusaha, berjuang, mempertahankan iman. Sampai kepada batas akhir. Baru yang terakhir, yang ketiga. Ya, segala jeripaya mereka menyertai mereka. Berarti ada upah. Ada upah. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jeripayahmu tidak sia-sia. Dikatakan di sini, jangan goyah, giatlah selalu dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ingat, jeripayah upahmu tidak akan hilang. Itu akan menyertai. Ya, saudara yang terkasih, maka kita perlu mengakhiri pertandingan dan tetap di dalam Tuhan. Kalau tadi digambarkan dalam kitab Wahyu, mati di dalam Tuhan. Ya, artinya saudaraku, mari tetap perjuangkan, pertahankan, pergumulkan supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan. Sehingga kita akan dibawa masuk dalam kerajaannya untuk menikmati kebahagiaan. Dan kita akan dibawa kepada perhentian. Sekarang kita masih bekerja, kita masih berjuang. Tetapi ada waktunya nanti kita akan dibawa masuk kepada perhentian. Dan kita siap menerima segala hasil jerih lelah. Pengorbanan perjuangan kita. Jangan terlambat. Haleluya.
Kalau tadi kita mendapat peringatan terakhir, jangan terlambat. Waktu bagi kita adalah waktu yang terakhir. Dia akan segera datang menjemput kita umatnya yang percaya. Mari tetap bertekun dan jaga imanmu dan peliharalah itu sampai kepada batas akhir. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.